Jelaskan kenapa bulan bintang itu diganti. Siapa yang ganti bulan bintang? Bulan bintang itu lambang dari Turki Utsmani, itu lambangnya bendera Turki. Apa hubungannya? Mana ada yang diganti bulan bintang, kan masih ada bulan bintang. Kenapa kiblat umat Islam berubah karena Muhammad, bangsa kaum Quraisy yang menyembah berhala? Coba naiklah. Halo Bang. Halo. Iya lo. Halo. Halo. Salon. Apa Salom? Kombal. Salome. Halo Bang. Kombal Kristen Islam. Boleh nak? Katolik, saya Katolik. Katolik. Oh, Yang ini Katolik. Aulo. Kristen. Kristen. Katolik atau Protestan? Kristen. Iya, Kristen, Katolik apa Protestan? Kristen gak ada yang Katolik, Katolik ya Katolik. Ya elah. Berarti Protestan ya. Makanya jangan goblok. Berarti Protestan ya. Berarti kalau Protestan. yang bukan Katolik goblok Bang ya? Kau yang bertanya, kau yang nggak tahu. Nggak, Kau berarti yang Katolik. menyimpulkan, Enggak gini. Kau yang menyimpulkan, kau yang nggak tahu. Kau yang buka Gini. kau yang nggak tahu. Katolik Gini. Katolik menyembah Katolik Yesus. Jangan dibisukan. Dengar. Katolik menyembah Yesus. Katolik nggak pernah gini. Katolik nggak pernah Kristen gini. Ini Kristen berarti juga ngakunya nyembah Yesus, ya kan? Kristen juga ngakunya nyembah Yesus. Ini yang mana yang benar? nggak itu dia tuh turun. Itu bukan itu kalau begitu jawabannya itu bukan Katolik itu Protestan itu. Iya, satu Katolik sama Protestan ini dua-dua naik. Itu yang Mana Kopmal ini? itu Kopmal itu nggak ada namanya Katolik itu mau sok keras gitu, nggak ada. Malahan kalau Katolik sama Protestan itu kan selalu ya berlawanan juga. Jadi tadi katanya Katolik itu bukan Kristen. Nah, berarti Kristen bukan Katolik. Ya terus dua-dua nyembah Yesus. Dua-dua menuhankan Yesus. Yang mana yang benar ini? Dari Katolik sama Protestan ini yang benar yang mana? Coba. Kan di situ kan ada pertanyaannya kan, kalau Katolik kan itu kan dia Katolik emang menyembah Tuhan itu satu, Allah. Tapi kalau Protestan ini kan Tritunggal. Kalau Katolik ya Katolik nanti ini aku dapat Aduh. Kau mau diskusi tapi isi nol. Ya, kau aja dari naik udah kejang-kejang. Gimana mau diskusi? Orang Katolik juga ditanya, dia Kristen Katolik katanya. Cuman kok yang bilang Katolik bukan Kristen? Gimana sih? ya makanya itu bukan Katolik tadi itu. Ya lo Sama-sama ngaku menuhankan Yesus, tapi ini ngapain dinaikin? Apa nggak usah, yang satu lagi di bawah aja. Itu akunku juga apa endah. Bukan noten kalau nggak longor. Tapi enggak loh Bang, gini ya. Tapi kalau Katolik sama Protestan gini Bang. Kalau Protestan itu kan berlawanan sama Islam. Begitupun kalau macam seperti Protestan kan anti Katolik gitu. Gimana Allah? Sama itu sebenarnya. Tapi ada perbedaan dalam doktrin, baik dalam tata ibadah, baik dalam tata peraturan, tata hukum. Itu sebenarnya yang perbedaan signifikan. Kalau fundamentalnya sama-sama menuhankan Yesus Kristus. Nah, Gitu.
sama-sama menuhankan Yesus, tetapi orang Kristen Protestan nggak boleh beribadah di gerejanya Katolik, dan orang Katolik nggak boleh beribadah gerejanya Nah, kalau itu Protestan. Padahal kalau sama-sama nyembah Tuhan yang sama. Itu kenapa itu? kalau itu tentang peraturan, baik juga dari denominasi sesama Protestan, biar ada aturan begitu. Dari jemaat sini nggak bisa datang ke sini, ada peraturan dan itu terdaftar, ada namanya, lengkap jadi warga negara jemaat, baik warga negara, warga jemaat gitu. Contoh aku terdaftar di gereja ini, aku ibadat ya minggunya di situ gitu. Jangan dibeli. Nah, terus kalau dia tiba-tiba pergi ke luar negeri atau dia pergi ke daerah lain yang ada di situ cuman gereja Katolik, berarti dia nggak beribadah lah dia ya, kalau yang Protestan ya? beribadah. Namun ada orang-orang yang beranggapan ketika mereka mempunyai paham yang berbeda sedikit, itu oknum-oknum yang ya begitulah, sama kayak Kenapa Muslim, justru Sunni, Syiah, Berarti Wahabi, begitu juga saling Si- mengkafir. berarti Syiah dalam itu bukan Alkitab, Islam. tunggu bang, bang Ya, kapan Teguh, Islam? bang. Makanya bukan Bang, Islam, tunggu. Syiah. Syiah memang bukan Islam. Mana bisa disamakan Syiah sama Islam? Makanya gitu. Gini, Tapi gini, kalau kami, enggak, Allahku berarti kalau Protestan mengimani perjanjian baru, berarti Katolik juga harus mengimani perjanjian baru gitu. ya betul, hanya Sedangkan perjanjian baru bagi mereka. tapi dalam Katolik tak ada namanya perjanjian baru, yang mereka imani hanya perjanjian lama. Begitu, Nggak ada berarti itu. kalian juga harus Ada mengimani perjanjian perjanjian lama. baru. Keluarga saya ada Katolik di daerah lain. Aduh, Iya. ini udah ngarang kamu nih, udah ngarang kamu. Nggak ada namanya Katolik mengimani perjanjian baru, nggak ada. Ya elah, Nggak ada. Bunda Maria nggak perjanjian baru ya? Gimana sih? Ya, Bunda Maria Iya, tapi baru. kalian Katolik, kalian Protestan mana ada doa novena? Ada doa novena kalian? makanya itu tentang hukum-hukum ibadah. Kalau kami lebih ke modernisasi, ada musik, ada segala macam, menari begitu. Ada yang lebih ke dia khusyuk gitu. Itu hanya peraturan-peraturan ibadah semata. Iyalah, Dan menjadi sakramen juga berbeda. Pertanyaan Iya, itu sakral. berarti Tapi pada intinya kamu bisa menyembah mempertanggungjawabkan Tuhan dalam yang Katolik. sama. Coba, kamu bisa mempertanggungjawabkan. Hah? Kamu bisa mempertanggungjawabkan kalau Katolik mengimani perjanjian baru. Bisa Ya, coba. tanpa data saya tunjukkan. Bunda Maria itu ada di perjanjian baru yang menjadi ibu biologi daripada Tuhan Yesus. Mereka bukan Nah, menuhankan sekarang Bunda kita Maria. mengambil dari perjanjian lama yang kalian imani juga kan, perjanjian lama. Ah, Nah, sekarang perlihatkan saya di mana dalilnya Yesus mengatakan dia Tuhan di perjanjian lama. Coba. ya dia belum datang jadi manusia gimana sih? Itu di situ. Kamu ini lucu sekali kamu ini. Orang Berarti- Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria, kepada para santo. Bukan kepada Katolik lebih mengatasnamakan begitu, bukan kepada beda subjeknya, beda objeknya, dan beda Iya, makanya aku bilang kan banyak perbedaan, mengaku Tuhannya sama, tapi Iya, banyak perbedaannya. Tapi kan pada intinya, pada fundamentalnya saya bilang tadi, Yesus Kristus adalah Tuhan, begitu. Berbeda cara sakramennya, berbeda cara ibadahnya, bahkan sesama Protestan juga ada yang berbeda cara ibadahnya, tapi kami satu dalam kesatuan menyembah Yesus anak Allah. Lah kalau sama-sama nyembah, kenapa nggak boleh masuk ke gerejanya Katolik orang Kan Protestan? dokter bilang tadi itu tentang warga negara warga jemaat biar teratur dan itu Oh. punya daftar. Contoh nih, kalau kamu sekolah di SMA 173 Bukan, gara-gara ini tuh, gara-gara kalau orang Katolik nggak bayar perpuluhan. bayar, ada Orang bayar. orang Protestan bayar perpuluhan, nggak boleh masuk kalau nggak bayar. Gini, Bang saya Tiku, bilang Bang Tiku, kan, Bang Tiku. Udah, Bang. Coba bacain sama dia Timotius 6 nomor 16. Coba bacain sama dia. ya, jangan mereka dulu yang mengimani. dibahas. Oke, aku Enggak, dulu enggak. menanya. Iya, iya, Ya, ini kan jangan membahas gitu ya. tentang perjanjian lama sama Lah, perjanjian baru. Coba Katolik bacain. naik. Coba Bang Apa bacain dulu bedanya Timotius. Sunni dengan Syiah? Syiah kan nggak Islam tadi kan? Syiah memang bukan Islam. Jadi Syiah kalau itu ada istilah mereka itu bertakiyah mereka. ya, Ketika bertakiyah, mereka bertemu dengan orang Sunni, mereka Berlindung, bilang Sunni.
Ketika mereka bertemu dengan orang Kristen, dia bilang Kristen. Ketemu orang Yahudi, dia bilang Yahudi. Mereka itu nggak ada tahu agamanya apa. Jadi Tapi, nggak ada tapi kesamaan kenapa, antara. tapi kenapa mereka berkata mereka adalah Islam begitu? Udah kan aku bilang, ketemu Nggak. sama orang Kristen pun mereka bilang Kristen. Bang, Ketemu sama orang Teko, Yahudi, biar dia bilang paham. Yahudi. Bang Jadi Teko, gimana Bang dengan Teko. Wahabi? Allahku, diam kau dulu. Coba Bang bacain dulu itu Timotius 6 nomor 16. Katanya kan Yesus Tuhan. Sedangkan yang dipatung orang itu kan Yesus. Itu kan sebagai Katolik itu rasul. Coba bacain Timotius 6 nomor 16. Soalnya cuma pakai satu HP aku. Halo? Halo? Ya, coba Bang Teku, Hmm. coba Bacakan bacain aja, bro. Timotius 6. Timotius 6 nomor 16. Timotius 6. Timotius 6. Nomor 16. Timotius ada 1 Timotius, 2 Ya, Timotius, 1 Timotius atau apa, 2 berapa Timotius. Timotius? Tunggu. Gimana? Yang benar dong, bro. 1 Timotius 6 nomor punggung 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang, tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ya, terus Tak seorang pun yang bisa melihat dia, berarti Bosan ini kan juga- yang akun itu dah, itu akunku. kan katamu kan Yesus kan bisa Tuhan kan tadi kan? iya Barusan bang, kamu gini bilang gini, Yesus biar adalah aku jelaskan Tuhan. udah. Berarti Udah yang ngerti. dipatung yang dipatung itu berarti Tuhan. Berarti kamu bakalan pasti mati kalau bisa melihat Tuhan. Iya, Gitu. gini, biar saya terangkan Tapi ya. itu kamu nggak mati, berarti dia bukan Tuhan kan? Iya, biar saya terangkan bang. Ini Toh, pada dasarnya, pada hakikatnya Allah tidak bisa dilihat. punggung 18, kau baca. Bacakan aja bang. Enggak. Aku cuma pakai satu HP aku. Coba Bang Teku coba. Yohanes berapa? Nanti aku kalau Yohanes nanti 1 nomor 18. kalau keluar aku dari TikTok nanti bisa kena jeda. Enggak. Yohanes Yohanes 1 nomor 1:18. 90. Ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Iya. tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kan itu semakin memperkuat Bukan Eh, memperkuat. kesimpulan Itu saya tadi. memperlemah. Seorang pun yang bisa melihat Allah. Sedangkan kalian katakan Iya, kan lanjutannya Yesus ada adalah bang. Tuhan. Tetapi anaknya yang di pangkuannya itulah yang menyatakan dia. Kan ada lanjutannya, jangan dipotong bang. Iya, ada kelanjutannya, ada Makanya di lewat pangkuan mana? itu siapa? Lewat Itu Yesus berarti di pangkuannya Kristus. itu adalah Yesus utusan. Kristus. Makanya, oke. Ada telepon lagi nih. Oke, kalau dia sebagai utusan, tapi bukan sembarang utusan. Apa kabar dengan utusan ini? Ini bukan hanya sebatas utusan biasa loh bang. Kalau Nah, sekarang kau dibahas baca Yohanes. Tunggu bang. Kalau kita terjemahkan di bahasa Yunaninya, utusan ini apostelon. Yohanes 12:49. Yohanes 12:49. Kalau Kau kita baca. lihat utusan ini tentang Enggak, merujuk kepada Yesus Kristus, ini apostelon bang. Kalau kita terjemahkan Enggak, lagi ke bahasa jadi kita ini Indonesia, udah mencoba mirip. ayat, cuman karena kalian tadi kan katanya Protestan sama Katolik sama kan. Sekarang kau baca Yohanes 12:49. Coba di situ, dari sini kita ambil ke situ, ke sini. Aduh. Bacakan aja bang. Coba ya Bang Teku. Yohanes berapa? Yohanes 12:49. 12:49. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku Mengutus untuk aku, kan? mengatakan apa yang Iya. harus. Nah, Di situ Sudah Bapa saya yang bilang. mengutus aku. sudah saya Berarti, bilang. kenapa orang-orang yang bisa melihat dia tak mati berarti dari Bapa. Aduh. Kan sudah saya bilang tadi bang. Dia bukan hanya sebatas utusan,
dan dia adalah Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, dan dia mengosongkan kealahannya di waktu Ketika kemanusiaan dia yang menjadi ada. manusia, dia akan terikat dengan ruang dan waktu. Ketika dia terikat dengan ruang dan waktu, dia tidak maha hadir. Ketika dia tidak maha hadir, mustahil dia Tuhan. Itu kan pemikiranmu, Bang. Ketika dia manusia, dia tidak. Itu Pemikiran. kan Ketika kesimpulanmu. jadi Tuhan, manusia nggak terikat ruang dan waktu. Coba tunjukkan kepada saya Iya, manusia itu mana kan yang betul. tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tapi dalam keroh ilahiannya, dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yang saya Tuhan. tanya, ketika jadi manusia, di mana yang tidak terikat dengan ruang dan waktu? Iya, saya akui itu. Tapi dalam roh keilahiannya, dia tak terbatas oleh Yang saya waktu. tanya, ketika jadi manusia, manusianya itu yang terikat dengan ruang dan waktu. Kenapa dengan ruang dan waktu? Iya, ketika jadi manusia itu terikat dengan ruang dan waktu. Makanya saya bilang ketika jadi manusia itu Dan dia ini tidak akan juga, maha Bang, hadir. Ketika dia tidak harus- maha hadir, mustahil dia Tuhan. ini juga, Bang, harus Abang pahami. Ada dua kepribadian Yesus, satu kemanusiaannya, satu kealahannya. Harus mengerti. Kalau Yang dia satu berada dalam kemanusiaannya. Oke, bentar, kalau bentar, dalam bentar, bentar, kemanusi- bentar. Kalau dia dalam Bentar ya. kemanusiaannya, dia tetap manusia, sama seperti Oke. kita makan. Tapi kalau dia dalam kealahannya, roh keilahiannya, Berarti dia adalah ketika jadi Allah yang manusia maha. dia terikat dengan ruang dan waktu. Tuhan boleh terikat dengan ruang dan waktu. Tuhan yang menciptakan kok. Apa sulitnya? Ya, ketika jadi manusia berarti boleh terikat dengan ruang dan waktu. Agak lain kalau boleh terikat dengan ruang dan waktu. Tuhan tidak boleh terikat dengan ruang dan waktu. Emang Tuhan nggak Kalau bisa dia rupanya? terikat dengan ruang dan waktu, dia tidak akan maha hadir. Emang Tuhan nggak bisa mengganggu ruang dan waktu rupanya? Apa yang mustahil, apa yang tidak mustahil bagi Mustahil Allah? kalau Tuhan bisa Sebentar, sebentar, aku potong dulu sedikit ya. Jadi gini, Menghentikan jadi ruang gini, dan waktu dia bisa. Tuhan itu enggak, abang setuju nggak? Tuhan itu maha kuasa. Ya, setuju. Bisa nggak Tuhan menjadi tidak maha kuasa? Tidak. Hah? Tidak. Tidak, tidak. Oke. Tuhan itu maha melihat. Percaya? Ya. Setuju? Ya. Bisa nggak Tuhan menjadi tidak maha melihat? Tidak. Nah, Tuhan maha mendengar. Bisa nggak dia menjadi tidak maha mendengar? Ya, yang jangan gitu aja pertanyaannya, Bang. Langsunglah ke to the point, jangan basa-basi. Oke, sekarang poinnya. Tuhan itu maha kekal, betul? Ya. Tanya lagi. Bisa nggak Tuhan itu mati? Dalam kemanusiaan, Berarti nggak bisa mati kan? Berarti yang mati di kayu salib itu siapa? kemanusiaannya. Makanya ada di ayat Berarti berkata, bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan. makanya dikatakan aku menyerahkan nyawaku kepada siapa yang aku mau. Itu kata Yesus itu, Bang. Bahkan nyawanya sendiri dia Kepada siapa dia serahkan nyawanya? saya nggak tahu sama Kepada siapa dia serahkan nyawanya? Emang Abang bisa serahkan nyawa Berarti dan ada menarik entitas kembali? tertinggi. Ada Saya tanya berarti dulu, Bang. ada entitas tertinggi lagi daripada Yesus Dia itu sendiri. Bahkan dia dia sendiri. menyerahkan nyawanya kepada entitas yang lebih Dia tinggi. sendiri yang Ini, menyerahkan menurut sawahnya, Yesus, Bang, dan dia sendiri yang menarik Oke. nyawanya. menurut Kristen yang Tuhan kan Yesus nih. Ya, Menurut Yesus yang Tuhan Bapaknya, yang mana yang benar? ini Bang, saya bilang tadi kan di Filipi 2 ayat yang ke-7, dia mengosongkan keilahiannya Oke. dan dia merendahkan diri. Kalau dalam kemanusiaannya dia berpresentasi sebagai manusia biasa, Bang. Dia Oke Bang, gini Bang. Filipi itu kan perkataannya Paulus. Sekarang kita kutip dari perkataan Yesus sendiri ya. Yohanes 2 yang ini. Siapa sebentar. bilang Filipi itu perkataan? Ini Bang, saya Filipi itu surat Alkitab Paulus Bang. itu Sekarang kita ngambil coba. kejadian sampai Wahyu itu Bang fix menjadi milik orang Kristen dan dipercayai. Jangan itu Filipi. Benar. Dari Makanya kejadian Paulus jadi sampai nggak diakui Wahyu. gimana. Saya paham. Dari kejadian sampai Wahyu itu memang diklaim oleh kitabnya orang Kristen. Kitab Ya. Kejadian, Perjanjian Lama itu diambil dari kitabnya orang Yahudi. Ya. Nah, di situ di dalam Perjanjian Baru itu ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan itu semua bukan perkataan Yesus. Perkataan Yesus hanya berapa persen saja di situ. Ya. Hanya berapa Ada persen kok saja. perkataan Yesus gimana sih? Jangan di banyak. Perkataan Kalau Yesus di mati. Perjanjian Baru itu Bang, cuman yang tulisan merah, yang lain perkataan Yohanes, perkataan Markus, Lukas, surat-surat Paulus, bahkan di Iya, surat-surat Bang, tapi Paulus ini tidak ada perkataan mereka Yesus. menceritakan apa yang dikatakan Yesus, jangan dipulak balik. Yang dikatakan Yesus justru bertuliskan merah Bang.
Iya. Sama kayak Di, abang Ma- ngutip tadi di, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 bukan perkataan Yesus. di Matius dia ada berkata-kata, di Lukas sampai Yohanes dia ada berkata-kata kok, Bang. Dan Oke, oke. Ya, Menurut oke, menurut oke, oke. Paulus, oke, menurut Paulus yang Tuhan adalah Yesus. Menurut Yesus, baca di Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu ia berkata, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. No, Tuhan langit dan bumi menurut Yesus adalah Bapa. Iya. Orang Kristen mengatakan Yesus Makanya, ini Bang, Tuhan. Yang mana yang benar? dalam kemanusiaannya dia Nah, memesan dalam dan merendahkan diri, Bang. Gak dibawa-bawa kalahannya itu ketika dia manusia. Ketika dia manusia, ah, Bang, fokus dia berarti menjadi manusia biasa. berarti ketika dia manusia dia bukan Tuhan. Tapi rohnya kan, kalau bagi pengertian kami, Bang, Allah itu adalah roh. Dan roh ini Roh. bisa memasuki tubuh, bisa Oke, memasuki berarti di dalam tubuhnya Yesus itu ada roh Tuhan sama Allah. roh Yesus. Allah, roh Allah yang ada di dalam Iya. dia. Allah. Di dalam Yesus berarti ada roh Tuhan, ada roh Yesus. Iya. Berarti ada dua roh. Roh Yesus ya Allah itu sendiri. Gimana sih, Bang? Oke. Roh Yesus, roh Tuhan yang ada di dalam diri Yesus ini pernah keluar nggak dari diri Yesus? Apa, Bang, pertanyaannya? Kamu bilang tadi roh yang ada di dalam diri Yesus adalah roh Tuhan, roh Allah itu sendiri. Betul? Ya, Nah, roh Allah yang ada di dalam Yesus ini ketika keluar dari tubuh Yesus, Yesus mati nggak? mati. Mati. Faktanya ketika Yesus disalib, roh Tuhan keluar dari dia. Eli, Eli lama sabaktani, Tuhanku, Iya, Tuhanku, makanya kenapa kau tinggalkan mati. aku? Kenapa dia masih hidup? Makanya mati kan dia detik-detik mau mati di situ. Dia belum mati pada saat itu yang dia katakan Eli, Eli lama sabaktani. Berarti roh yang mana yang meninggalkan Yesus? Itu, Bang, kalau kita persepsikan di situ, ketika Abang ingin berpisah kepada anak-anak Abang, gini, belum berpisah, mereka sudah bye-bye gitu, berjumpa nangis, itu seperti itu, Bang. Allahku, ingin mau mati, belum mati, Bang, tapi roh yang ada di dalam diri, Bang, roh yang ada di dalam diri Yesus adalah roh Allah. Berarti tidak ada roh manusia di dalam diri Yesus, betul? ya, Ya kan? Nah, ketika ya. Yesus disalib, berarti roh Allah ikut tersalib di dalamnya. Benar nggak? Masa roh disalib gimana sih, Bang? Ya, Kalau terus seandainya, berarti roh yang ada di dalam diri Yesus nggak ikut tersalib? seandainya dagingku dan tulang-tulangku lenyap, rohku tetap ada untuk selama-lamanya. Tapi roh kemanusiaanku dan Yesus Iya, walaupun keluar dia nggak dari tubuh? tersalib, Nggak keluar nggak dari walaupun dia dari tubuhmu, rohmu ketika kamu mati? keluar Keluar. Ketika Yesus mati, yang keluar dari tubuhnya itu roh manusia atau roh Tuhan? roh Allah. Roh Allah. Roh Allah yang keluar kan? Ya, Ya kan? Nah, ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabaktani, roh mana yang meninggalkan dia? Allah. Roh Allah. Kenapa dia masih bisa berteriak sementara rohnya sudah Ya keluar kan dari tubuhnya? manusianya yang berteriak dan didengar. Berarti di dalam diri manusianya ini ada roh manusia lagi. Kalau nggak ada roh, mati dia. Makanya, Bang, pakai analogi dari Kristen. Kalau ketika Yesus disalib, yang disalib itu adalah badannya yang dijawantahkan oleh Allah. Ngerti dulu ya, Bang? Iya, badannya, tubuhnya Yesus ini Tuhan atau bukan? Manusia biasa upaya. Manusia, bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan ya? Iya. Iya, Namun oke. dalam kepribadiannya dia ada Allah yang bersama. Makanya Iya, dia oke. menjadi manusia. Artinya tubuhnya Yesus ini kan bukan Tuhan, tetapi manusia tubuhnya ini. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu menjelma menjadi Yesus. Kan gitu? Roh yang Benar apa? nggak? Roh Tuhan ini yang menjelma menjadi Yesus. Benar? Firman Allah yang menjelma. Bukan roh, bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman. Sama aja itu, Bang. Samanya itu firman dengan Allahnya. Berarti ya udah, berarti Allah yang menjadi manusia kan? Ya. Allah ini hakikatnya kan roh. Ya. Betul. Ketika Iya. Yesus mati di kayu salib, yang mati kan kemanusiaannya, rohnya nggak mati. Iya. Ketika dia kembali ke hakikatnya, seharusnya dia kembali ke dalam hakikatnya adalah roh. Ya. Benar? Kembali Ya. ke hakikatnya adalah roh. Nah, saya tanya, jasadnya ini, tubuhnya yang bukan Tuhan ini kemana? Disalib.
Tubuhnya kan udah nggak ada lagi. Yesus naik ke surga itu bersama jasad-jasadnya, bersama tubuh-tubuhnya. Oh, itu Kalau dia kembali ke surga itu seharusnya kembali ke hakikatnya adalah roh. Pertanyaan saya, tubuh yang bukan manusia, yang bukan Tuhan ini kemana? masuk ke surga, Tubuhnya. masuk Apa? ke surga, masuk. Masuk ke surga. Menurut Paulus tubuh dan darah tidak ada ke tempat di kerajaan surga. Gini Bang, kalau tentang itu karena tidak ada penjelasan yang Baca 1 eksplisit. Korintus 15 ayat 50. Kalau tentang itu Nah. tidak ada penjelasan eksplisit yang ada. Kalau di- abang bilang tubuhnya Yesus, ya tubuhnya Yesus ini kan manusia. Kalau dia kembali ke hakikatnya di surga itu adalah Allah, seharusnya dia kembali ke dalam hakikatnya adalah roh. Seharusnya jasadnya nggak perlu dia bawa, tetap aja di bumi karena tubuhnya ini diciptakan di bumi, dilahirkan di bumi. Nah, kalau yang faktanya Yesus naik ke surga bersama jasad-jasadnya. Menurut Paulus di 1 Korintus 15 ayat 50, saudara-saudara, inilah yang kuhendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak ada tempat tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Itu menunjuk kepada Tubuh ini binasa. daging manusia biasa Bang, bukan terkecuali daging dan darah Yesus Kristus. Nah, Itu saya dalam tanya, cerita daging dan darah Yesus ini manusia atau bukan? manusia Manusia, ya sudah berarti tidak ada tempat di kerajaan sorga. berbeda dengan kemanusiaan Yesus Kristus Bang. Itu harus mendapat privilege tertentu. Lanjut, PCD King. Aku bisa nanya nggak? Apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Yes. Ya, oke. Jadi apa Ya. pengertian Maryam 1? Maryam Kenapa? ayat 1. Surat Maryam ayat 1. Aduh, jaringanku kurang bagus ya? Jaringan. Jaringanku kurang bagus ya? Bagus Bang, suaramu aja bagus Bang. Masa kok jaringan Bang? Bentar. Surat Cek. Maryam ayat 1. Bagus cek. Bang. Bagus kok Bang, bagus. Kan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Lalu Maryam 1 Ya. ayat 1 apa artinya Bang? Oke, silahkan jawab. Oke. Di dalam surat Maryam ayat 1 itu termasuk itu huruf hijaiyah. Ya, Tahu huruf hijaiyah? iya huruf Arab. Huruf Arab. Itu huruf hijaiyah itu tidak ada artinya, Bang, sama seperti A B C D. Ada nggak artinya? Tapi kan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Gimana sih? Al-Quran menjelaskan segala. Al-Quran ini gini ya. Al-Quran ini firman Tuhan. Firman. Kenapa Oke, ini? lanjut Bang, Kenapa lanjut. kejang-kejang dia? Lanjut Bang. Kayaknya udah mulai bagianku bentar lagi nih bang. Oke, Iya. lanjut. Itu huruf-huruf hijaiyah namanya. Huruf-huruf hijaiyah itu tidak ada artinya. Kalau ada artinya, bagaimana kau mengartikan A B C D? Apa artinya A B C D? Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu dong Bang. Iya, gini ya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang ingin Allah jelaskan. Jadi Al-Quran itu isinya ilmu pengetahuan, Iya. hukum-hukum. Itulah yang dijelaskan Allah, bukan yang ingin. Bukan Kan itu Al-Quran itu bukan Bang. menjelaskan apa yang. Dengarkan dulu, kamu kan bertanya nih. Iya. Al-Quran Kan itu menjelaskan Al-Quran apa yang benar. Allah ingin jelaskan, bukan yang kamu ingin jelaskan. Gitu loh, paham nggak? Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat, yang maknanya hanya Allah yang tahu. Ayo, apa lagi? Udah paham belum? Jadi kalau ditanya arti, mana ada arti huruf hijaiyah? Gimana cara kita mengartikan huruf hijaiyah? Sama seperti kita bertanya C D E F G, apa artinya? Ya nggak ada artinya, namanya huruf Latin. Gimana cara mengartikan huruf Latin? Nah, kenapa justru orang-orang Kristen ini bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat? Jawabannya ada di surat Ali Imran ayat 7. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat atau yang jelas. Itulah pokok-pokok dari kitab. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Nah ini
Justru ini surat Ali Imran ini menjawab pertanyaanmu. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya condong dalam kesesatan, mereka bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Itulah yang dijelaskan Allah. Nah, kalau tanya artinya ayat mutasyabihat, ayat yang tadi kok Maryam ayat 1 itu huruf hijaiyah. Bagaimana kita menjelaskan huruf hijaiyah, mengartikan huruf hijaiyah? Sama seperti kita mengartikan A B C D loh. Apa arti ABCD? Yang nggak ada artinya. Lanjut. Kenapa diam dia? Oi, buka mute-mu. Oi. Hel, selamat malam Hel. Hel? Nah, malah turun dia. Halo. Udah. Iya, halo. Udah aku jawab. Apa lagi? Kan gini, ngapainlah di Al-Quran menerangkan huruf hijaiyah? Apakah Kenapa kamu yang memprotes di situ? Ya itu suka-sukanya Allah. Allah menurunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan. jadi Makanya Allah ini? Iya, Jadi gini. Kan Allah- aku jawab tadi. Huruf itu namanya ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat itu ya hanya Allah yang tahu maknanya. hanya Allah Nah, yang tahu, berarti bukan nah, penjelasan lagi, Bang. Ya, penjelasannya kenapa Allah menurunkan ayat mutasyabihat ini untuk kalian. Baca di surat Ali Imran ayat 7. Nah, di surat Ali Imran ayat 7 dikatakan, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamad atau ayat-ayat yang jelas maknanya. Itulah pokok-pokok kitab. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan seperti kamu, mereka mengikuti yang mutasyabihat. Nah, makanya mereka bertanya tentang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Nah, ini kenapa Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk membuktikan orang-orang Kristen ini yang di dalam hatinya ada kesesatan, mereka bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Padahal sudah dijelaskan ayat mutasyabihat itu seperti yang kau tanya tadi di surat Maryam itu nggak ada artinya, itu huruf Itu hanya hijaiyah doktrinmu namanya. aja, Bang. Kahayain. Doktrin. Nah, Itu kahayain sad itu huruf hijaiyah Saya yang mau tidak bisa tanya. diartikan. Izin turun, Nah, Pak. sekarang saya mau bertanya ke kamu. Apa arti dari ABCD? Jawab. Saya rasa Al-Quran itu kurang, gak mungkin hanya menuliskan A, B, C, D, E, F, G. Loh, ini buktinya? Iya. Yang kau tanya ini huruf hijaiyah, bro. Kahaya ain sad itu huruf hijaiyah. Itu sama kalau ada bahasa Indonesia itu huruf A, B, C, D. Itu sama. Ada Kamu kan nggak ustadz ngerti yang bahasa Arab. Ada ustadz yang berkata itu sebuah kode. Kode apa itu, Bang? Tanya ustadznya lah, aku tanya saya. Bang, izin turun dulu. Abang bilang huruf hijaiyah, ada yang bilang kode. Sepakat dulu, Bang, sepakat. Apa? Sepakat, maksudku ada ustadz yang bilang itu kode-kode dari Oh, Allah. ya tanya ustadznya, jangan tanya saya. Kok tanya ustadznya, tanya ke saya, gimana sih? Dan ustadz itu, kalau kita lihat, Bang, huruf hijaiyah itu beraturan, Bang, kalau dari awal sampai akhir. Ini kan ada sebuah kalimat di dalamnya, walaupun kalimat yang nggak tersusun. Mana kalimat di situ di dalamnya? Kaf, ha, ya, ain, sad. Mana kalimat di situ? Itulah abang yang bacakan kalimat gimana? Itu huruf kaf, huruf ha, huruf ya, huruf ain, huruf sad. Mana kalimat? Oh, berarti kesimpulan Seperti gini. C, Q, N, B. Apa kalimat itu? berarti Allah kurang kerjaan ya, Bang, menulis Enggak, itu. sekarang gini. Saya katanya Q, B, C, D. Itu kalimat atau huruf? Iya, maksudku, Bang. Berarti Allah kurang kerjaan aja menulis itu ya, Bang. Bukan Allah yang kurang kerjaan, tetapi Kristen yang memang di dalam hatinya ada kesesatan, iya. maka mereka memilih ayat-ayat Bang, yang mutasyabihat. Di kitab Ayat-ayat mana, yang Bang? mutasyabihat. di kitab Nah, sekarang- di kitab mana ada yang menulis A, B, C doang, Bang? Di kitab mana? Kitab Taurat nggak ada. Saya Hanya bukan dia sedang Tuhan yang berbicara kurang kitab. Yang sedang saya bicarakan ini huruf
huruf hijaiyah itu tidak ada artinya, tidak bisa diartikan, sama seperti mengartikan huruf A, B, C, D, mana ada hurufnya, mana ada artinya. Betul, Bang. Tujuan penulisannya apa, Bang? Tujuan penulisannya? Hanya Allah yang tahu, kan sudah dijelaskan. Ya elah, Tujuannya Al-Quran tak untuk menjelaskan segala sesuatu dengarkan, lagi, dengarkan, Bang. dengarkan. Tujuannya untuk membuktikan orang-orang Kristen ini memang tujuan untuk kesesatan. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 7 udah kebacakan tadi. Di sini dikatakan, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Nah, ini jawabannya. Jadi tujuannya Allah itu membuktikan bahwa orang-orang Kristen ini mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Karena di dalam hati mereka ada kesesatan. Gitu. Lanjut, bisa di King. Lanjut aja dulu, Bang. Nah, itu. Sudah dijawab berkali-kali. Masih itu juga mau ditanya lagi. Ayo, nanya lagi, silakan. Nggak paham juga dia tuh, Bang. Dikasih Nggak tahu. paham juga, nggak tahu lagi aku cara menjelaskannya bagaimana. Mana mau paham, manusia disembah. Oh, halo. Ah, Hmm. dah, Berarti silakan. kesimpulannya, Bang. Berarti kesimpulannya kurang kerjaan lah itu yang membuat Maryam satu Itu kan jahat. kesimpulan dari kamu. Saya sudah menjawab. Nah, sekarang giliran kami yang bertanya. Oh, Abang tadi berapa kali nanya? Oh, silakan nanya lagi, silakan. Apa lagi? Kan Musa hidup di bangsa mana, Bang? Hidup di bangsa Israel lah. Ya, Israel. Yang agamanya? Agama Musa, Ya, Muslim. Muslim. Iya. Hmm. Hmm. Terus agamanya Musa apa? Islam. menurutmu? Gini, Bang. Dalam sejarah yang kita ketahui, baik di bangsa Yahudi asli, bangsa Israel, Musa itu lebih tepatnya dikatakan agamanya Yahudi. Nah, Atau tunjukkan yang- datanya, tunjukkan dalilnya, besarkan. Tunjukkan Yang- dalilnya Musa itu apa Yahudi? Lewi. Musa itu suku Lewi, Bang. Iya, tadi kau bilang Yahudi. Mana datanya Musa beragama Salah Yahudi? saya, salah ngomong saya, Bang. Hmm. Nah, gini kan, yang saya ketahui dan seluruh dunia pun tahu, Musa ini hidup di bangsa Israel yang Allahnya pun kita kenal. Di mana Musa hidup di bangsa Israel? Musa hidupnya di Mesir. Ya elah, itu kan dulu, Bang. Gimana sih kamu ini? Jangan Musa sok itu tahu, lahir Bang. dan besar di Mesir. Abang jangan pura-pura nggak tahu, Bang. Saya tahu kapasitas. Sekarang saya Abang. tanya, Musa itu menyelamatkan Bani Israel itu dari mana? Ya kan bangsa Israel dulu, Bang. Emang dia bangsa apa sih? Dia hidup dan besar di Mesir, bro. Iya, Bukan tahu, hidup di tahu. Israel. Tahu, Gimana tapi kan sih dia ini? bangsa Israel, Bang. Hidup di bangsa Israel yang saya Iya, dia Bani Israel, tetapi Abang dia ini- bukan hidup di Israel, dia hidupnya di Mesir. Abang dia- ini pura-pura nggak tahu aja. Bukan pura-pura nggak tahu, kau ya nggak tahu. Musa lahir dan besar itu di Mesir. Iya, tahu, Dia tahu. dia dibesarkan oleh Raja Mesir. Raja Firaun, Raja Fir'aun di Israel apa di Mesir? Mesir. Nah ya udah, jadi kau bilang pula dia di Israel. Bangsa apa, Bang? Bangsa apa dia? Bangsa apa dia? Iya, dia Bani Israel, tetapi Iya. dia tidak hidup di Israel, dia hidupnya di Mesir. Itu maksud saya, Abang tahu nih. Ah, Nah, kan? Tapi kalau di Al-Quran, kenapa umat yang dari bangsa Arab mengatakan Musa itu adalah Islam, Daud itu adalah Islam, Salomo Ya. itu adalah Islam. iya. Dalam kenyataannya, kapan Musa bersyahadat menjadi Islam Oke. dan percaya kepada Muhammad begitu? Oke, ya, aku jawab ya. Oke, Bang. Di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 8. Muslim Musa umat yang berserah. Gitu. Ya, Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya jika kamu benar-benar orang yang muslim." Semua, jadi gini, Muslim orang yang tauhid, berserah. dengar. Tauhid itu adalah inti ajaran para nabi. Semua para nabi itu bertauhid. Ya. Kapan bertauhid para nabi? Oke, aku jawab ya. Di dalam tauhidnya Nabi Musa ada di Ulangan 4 ayat 35.
Semua itu ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah, tidak Jadi ada itu yang lain. tauhid. Oke, Ya, satu. tauhid. Tauhidnya Itu Nabi Daud. 2 Samuel 7 ayat 22. Engkau sungguh besar ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang sama dengan Engkau. Kami tahu itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu. Kan kata tanya para nabi ya kan? Tauhidnya Raja Salomo atau di dalam Islam itu Nabi Sulaiman. 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Tuhan Allah Israel di langit ataupun di bumi tidak ada yang seperti Engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan dan sekian seterusnya. Tauhidnya Nabi Yesaya, Yesaya 43 ayat 10. Hai umatku, kamulah saksi-saksiku, kamu kupilih menjadi hambaku supaya mengenal aku dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Allah, akulah yang Maha Esa. Tidak ada yang lain sebelum dan sesudah aku, jelas. Kemudian tauhidnya Nabi Yesus, Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu semua para bertauhid. Nah, sekarang kembali pertanyaan sama kamu. Di mana para nabi menyembah Yesus, Roh Kudus? Oke. Jawab. Oke. Saya bisa jawab, oke? Ya, silakan jawab. Kalau seperti yang Abang katakan bertauhid, saya juga bertauhid. Nah, Tidak siapa ada tuh? Ada Tuhan. berapa Tuhanmu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus bukan Tuhan. Dan Dia yang menciptakan langit dan bumi, itu kan tauhid. Di mana? Yang Yesus Gimana Tuhan bukan? bingung Bapak ini? Oke, kau bilang tadi hanya tidak Tuhan selain Allah. Nah, Yesus sama Roh Kudus mau kau bawa kemana? Makanya Bang, itu kan konsepnya satu itu Bang. Jangan lagi ke situ dulu kita. Ya, Yesus Tuhanmu yang Yesus. satu itu yang mana? Coba jawab dulu. Tuhanmu yang satu itu yang mana? Itu satu hakikat Bang. Satunya itu semua yang kemana? Iya, yang satu hakikat itu yang mana? Yang mana? Yang Yesus, yang Bapa, yang Roh Kudus yang mana? Coba tunjukkan itu. Kealahan mereka Bang. Ini, oke. Di mana para nabi pernah mengajarkan Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat? Di mana? Coba para nabi mengajarkan itu. Ini lari-lari terus pertanyaan. Ya kan kau tadi. Waalaikumsalam. Kau tadi minta data bahwa Musa itu Muslim. Udah aku tunjukkan datanya. Bahkan di dalam kitabmu sendiri aku tunjukkan para nabi itu bertauhid, menyembah pada Allah satu-satunya Tuhan. Keberadaan Tuhan Bang. Itu Nah, kan tauhid sekarang hanya yang saya tanya, di mana para nabi mengajarkan bahwa Tuhan itu ada tiga, ada Bapa, Firman, Roh Kudus, itu di mana para nabi pernah mengajarkan seperti itu? Tauhid mereka kan hanya mengakui keberadaan Tuhan, bukan mengakui Allah SWT adalah Tuhan mereka. Saya Bang. tidak bilang ke Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang saya tangkap tadi, kau meminta para Musa. Saya minta dari kitabmu sendiri. Dari kitab saya sudah jelaskan di surat Yunus ayat 84. Nah, di dalam kitabmu di mana Musa dan para nabi itu mengajarkan Tuhan itu ada Tuhan Firman, ada Tuhan Roh, ada Tuhan Bapa, itu di mana? Secara eksplisit saya akui itu gak ada. Nah, jadi kenapa kau bilang Musa itu sama dengan orang Kristen? Udah oke Bang? Nah, berarti Secara enggak ya? eksplisit. Dengar Bang. Secara Berarti eksplisit. Kristen bukan ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Jelas. Dengar dulu Bang. Ya, betul, Secara Bang. eksplisit saya sudah katakan. Kristen tidak ada ajaran-ajaran para nabi Kristen, Bang. Betul itu, betul. Ya, tidak mengakui. Bang. Amankan dulu ya Bang. Satu lawan satu aja dulu Bang. Ya, ntar Bang, izin Bang ya. Izin host. Lanjut. Iya. Lari. Jadi Kristen ini betul Bang, betul kata saudaraku tadi bahwa Kristen itu tidak ada nabi mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus Bang. Nah sekarang kita buka Bang di Galatia 4 nomor 19 Bang. Di Galatia 4 nomor 19 Bang. Paulus melahirkan Kristus. Nah, pengikut Kristus siapa Bang? Kristen. Ya, di Galatia 4 nomor 19 Bang, buka Bang. Nah, coba. Galatia 4 nomor 19. Waalaikumsalam Paulus melahirkan Kristus. Siapa yang berbuat yang menghamilin Paulus? Kita buka lagi nanti Bang di 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus dikocok iblis. Lahirlah Kristus. Nah, Kristus lahir
Di kota Daud telah lahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu anak Paulus, pengikut daripada apa yang diikuti oleh Kristen itu Yesus itu Bang. Yesus anak Paulus. Bentar-bentar aku Ah. sapa dulu nih, Bang Hartono nih, Islam Kristen Bang, Kristen Bang. Bang Hartono. Turunin aja Bang kalau nggak ada sautan Bang. Dulu aja lah dulu nanti nge-report pula. Iya. Ya, Coba Bang, kalau nggak percaya Oten Bang, buka di Galatia 4 nomor 19. Nah, buka aja Bang kalau Oten nggak percaya. Katanya nanti anu lagi apa kita mengada-ada ya. Kita buka aja di Galatia 4 nomor 19. Di situ Paulus melahirkan Kristus, dia bersalin. Di mana tadi? Di Galatia 4 nomor 19, Paulus bersalin, dia melahirkan Kristus. Oh ini Awaludin ya? Awaludin ya? Iya betul, betul Bang. Oh yang Ditombak tidak sehat itu? Yang tidak sehat tentara itu? Romawi. Apa? Awaludin yang tidak sehat tadi itu yang di Oh, kau yang nggak Martin, sehat. Martin Kristen Islam Martin. Kristen. Oh Kristen, Kristen ya, Bang, lanjut, Kristen, lanjut. Diskusi yang baik ya, santai lanjut. Iya. Nah, kita buka Galatia 4 nomor 19 ya. Kau nggak sehat kau menuhankan anak manusia. Menuhankan iblis kau. Matanya sebelah itu tidak sehat itu makanya dia tidak bisa Iya, baca. mata kau yang sebelah nggak sehat ya. Diam dulu kau Menuhankan anak manusia. Martin. Diam dulu kau tak sopan di sini kau. Mute dulu. Oh si Awaludin itu. Iya. Coba diam dulu kau. Nah, buka aja Bang. Galatia 4 nomor 19 bahwa Paulus Hati-hati, melahirkan Kristus. Nah, coba Ya, diskusi dulu kalian. Ini Awaludin tidak sehat ini dia lari dari rumah sakit ini. kau yang dari rumah sakit, pergilah dulu kau ke rumah sakit situ. Bagaimana sehat Awaludin? Oh, kau yang nggak sehat. Aku sehat. Opung Awaludin. Aku 1 tambah 1 tambah 1, aku bilang 3, kau bilang 1. Sehat lah aku. Opung Awaludin yang mata buta itu ya. Yang mata buta itu ya. Ada menghujat aja penyembah manusia, penyembah iblis ini. Kenapa tadi di Komal sebelah turunkan saya takut ya berdebat. Kalian tuh menombak terus kerjaannya. Takut ya debat dengan saya. Ya udah apa diskusi aja takut? nih. Apa yang mau didiskusikan? Diskusi aja udah. Tadi saya Ya, tanya, kita dia buka tidak aja bisa Bang. jawab. Ada coba di Galatia 4 nomor 19. Tadi saya Paulus tanya, melahirkan dia tidak bisa jawab Kristus. tuh, di Opung itu. Kristus itu Awaludin. adalah yang diikuti oleh Ini Kristen. jaka Kristus cingkir anak atau jaka Paulus. congkor? Ya. Ini Di Opung ini jaka cingkir atau Korintus jaka 2 congkor? Korintus 12 nomor 7 Paulus dikocok sama iblis. Lahirlah Kristus. Opung cengkir. Memang cingkirnya. kau. Opung jaka. Bang, kalau menurut Islam setan itu apa, Bang? Apa? Kalau menurut Islam setan itu apa? Oh kalau setan itu jaka. Setan itu sifat manusia juga bisa disebut setan. Tapi kebanyakan setannya di Oten, Bang. Setan itu di Awaludin. Menyembah anak manusia. Apa Bang ini setan itu Setannya sifat? sudah ada di jaka itu. Ya, jadi setan menurutmu apa? Setan itu roh jahat. Iya, roh jahat itu disebut setan. Ya, manusia yang jahat juga disebut setan. Ya itu Ya, kan seperti manusia yang Awaludin dirasuki itu. setan, Bang. Gimana? Manusia yang menyembah anak manusia itu dikatakan roh jahat penyembah daripada manusia. lu diam Itu dulu, namanya kakek setan. Kakek tua diam dulu. Ya, kakek tua. setan. Itu setan penyembah anak manusia. Itu setan. Mulutmu nggak bisa Kakek tua diam. Awaludin. Iya, cengkir. setan. Jaka Paulus cengkir. melahirkan Kristus yang Nye, 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 diikuti nye, nye, oleh nye. Oten-Oten, pengikut Kristus. Jaka congor. Nah, inilah anak Paulus. Jadi Oten-Oten ini Jaka adalah congor. pengikut Paulus. Bang, Bukan fix pengikut dulu ya, Bang. Yesus. Setan apa, Bang, menurut Abang? Setan itu sifat. Jaka Iblis, itu tidak bisa jin, baca, di matanya jin, buta sebelah jin yang matanya. jahat itu juga disebut setan. Manusia yang jahat juga disebut setan. Seperti jaka Sifat-sifat cingkir. buruk di dalam manusia juga disebut setan. Jadi gini, oke, setan menurut Abang itu sifat. Di Al-Quran kan dijelaskan ada dua yang mendampingi manusia, ya kan?
namanya korin, ya kan? Itu jin, bukan setan. Korin, ya. Lalu Jin yang sama satunya setan lagi, beda. Jin juga sama dikuasai setan itu beda, cuy. ya. Mana sih Jadi kamu ini? pengertian hadis Ada ayat Muslim Al-Quran itu 5023. jin bermalam di hidungnya umat muslim itu. Bang, Ada itu ayatnya. cuman pengertian hadis Muslim nomor 5200 Bentar, hadis apa? Turunkan aja Martin ini bang, gila orangnya, orang sakit jiwa dia. Kecingkir. Hadis Muslim. Dasar kota Nomor ini. berapa? 5034. 5034. Iya. Ntar aku buka dulu di sini. Abang yang satu lagi nggak sportif, kayak kerasukan setan. Oh, Mak Jaka kena pelanggaran nih. Ya letong kena pelanggaran, orang kok dia setan. Wah, setan itu pas keluar aja kalian setan. Ya udah kutengking dia dalam nama Yesus keluar. Jadi menurut abang ini setan itu sifat ya? Iya, setan itu sifat. Iya bang. Tapi di hadis Muslim 5034 tadi bang beda bang. Apa di sini hadis Muslim 5034. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang akan membebani dirinya dalam bang. agama ini. Itu hadis Kecuali agama ini. Muslim. Yang versi mana dulu bang? Versi Syiar atau versi apa dulu? Ya hadis Muslim 5034 kan? Tunggu ya, saya buka ya bang. Mana? Mana sih? Bang PC the King. Assalamualaikum. Monitor. Di mana dia dapat hadis? Versi itu versi apa? Wikipedia. Saya Muslim. Tidak seorang pun dari kalian melakukan pendampingan dari kalangan jin. Mereka ini ya. Ya itu bang yang baru abang bacakan. Lalu itu jinnya itu masuk Islam. Iya, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu perintah Allah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Ya Allah. lanjut lagi bang. Nah, terus apa? Yang mau ditanya apa? Elah bang, masa aku keluar lagi bang? Nanti bisa keluar. Yang mau kau tanya apa? Kan ada di situ bahwasanya ketika Muhammad punya jin korin, punya setan juga, setannya dikasih masuk jadi Islam gitu bang. Oke, Di situ baginda Nabi Muhammad punya jin dan setan. ini kubacakan ya hadisnya ya. Tolong jelaskan di Tidak situ. seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendampingan dari kalangan jin. Ketika para sahabat bertanya, apakah beliau juga demikian? Beliau menjawab, ya, aku juga, hanya saja Allah membantuku mengalahkannya lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Oke, di sini penjelasan para ulama ya.
Pendampingan jin. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki pendamping dari kalangan jin yang berusaha menggoda dan menyesatkan. Iya. Ini adalah bagian dari ujian kehidupan di dunia. Ini dibacakan, dengarkan penjelasan dari para ulama. Keberadaan pendamping malaikat dalam riwayat lain disebutkan bahwa setiap manusia juga memiliki pendamping dari kalangan malaikat yang membimbing ke arah kebaikan. Ia menunjukkan adanya dua kekuatan yang berperan dalam kehidupan manusia. Satu yang mendorong ke arah keburukan dan satu lagi mendorong ke arah kebaikan. Nah, mengenai kemenangan Rasulullah. Rasulullah menyatakan bahwa pendampingan jin beliau telah masuk Islam dan hanya memerintahkan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa dengan pertolongan Allah, seorang dapat mengatasi godaan dan pengaruh negatif dari jin. Jadi relevansi dari kehidupan kita sehari-hari itu, hadis ini mengingatkan umat Islam untuk selalu waspada terhadap godaan yang datang dari jin dan untuk berpegang pada ajaran Islam yang benar. Pentingnya berdoa itu makna dari hadis itu. Jadi kita ini memang dikuasai, maksudnya kita ada jin yang selalu membisikkan kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan kepada manusia. Iya, Muslim. Iya, jin Allah itu kan ada dalilnya. Allah menciptakan tidaklah Allah menciptakan jin, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya jin juga tunduk kepada Allah. Nah, pertanyaannya kembali ke kamu. Kenapa bisa Tuhanmu ini digodai oleh iblis? Katanya kan Tuhan. digoda Kenapa iblis Tuhan dan bisa menang. digodai? Hah? Iya kan digoda iblis dan menang. Tapi digoda nggak? Ya digoda Ya kemanusiaannya sempat digoda. nggak dia dibawa ke bumbungan bait suci? Iya. 40 hari loh, Bang. Ah. 40 hari loh lamanya loh. Aku anak Allah. Ini Bang, iblis saja Bang ingin mencoba kemahakuasaan anak Allah Yesus. Apa kabar dengan Islam nggak mengakui anak Allah ya? Setan aja mengakui anak Allah. Islam nggak Ya, mengakui, setan Bang. Ini mengakui parah. enggak, setan mengakui dengar. Setan mengakui Yesus anak Allah. Kristen percaya? Iya. Iya, Oh, iya. kami tidak percaya dengan setan, Bang. Berarti Beda. lebih Kristen parah percaya dengan setan, kami setan, nggak Bang. percaya setan. Ini juga nggak percaya dengan Berarti lebih setan. parah kalian dari Lah, setan Bang. yang mengatakan Yesus anak Allah adalah setan. Orang Kristen percaya dengan Yesus anak Allah, berarti orang Kristen percaya abang dengan ngepre setan. nih. Abang Betul lagi, betul lagi. Betul, Bener betul, nggak? Bang. di ayat Kami ini. benar, saudaraku. nggak. Sekarang saya tanya, setan itu menyesatkan bukan? Menyesatkan. Ini Menyesatkan. Menyesatkan. Kalian percaya nggak sama setan? Dan jin yang Pasti menyesatkan percaya. Jawab dulu. percaya. Jawab dulu. Kamu percaya nggak sama Percaya. setan? Kristen percaya. Ya, Percaya. setan Udah itu masuk Muslim tadi, Bang. Udah setan masuk itu Muslim tujuannya tadi, untuk Bang. enggak, setan itu tujuannya untuk menyesatkan. Ada Iya, setan menyesat yang itu. mengatakan Yesus anak Allah, ada yang percaya. Nah, yang percaya perkataan setan hanya orang Kristen. Dan penyesat Berarti itu tadi Bang udah Kristen masuk ini penyembah Muslim. setan. Yang penyesat tadi Bang udah masuk Muslim, dia dibuat si Muhammad. Tapi Gak ada hubungannya ini. Ini yang mengatakan Yesus anak Allah itu Nabi Muhammad belum lahir. Yang mengatakan Yesus anak Allah adalah setan. Nah, sekarang yang percaya dengan perkataan setan siapa? si Muhammad yang Mana ada Nabi Muhammad di situ? Mana ada Nabi Muhammad di situ? Nabi Muhammad belum lahir kok waktu setan mengatakan Yesus anak Allah. Setan Ayo. itu kan penyesat. Setan itu kan penyesat. Setan itu Nah, penyesat. yang menyesatkan ini Dia udah masuk menyesatkan Muslim, manusia gitu. dengan mengatakan Yesus anak Allah. Siapa yang percaya? Oten. Di iblis di dalam skenario nya di situ Bang. Iblis ingin Yang jelas, mencobai yang jelas Kristen kekuasaan itu keilahian yang daripada jelas di anak situ. yang maha Iya. kuasa. Itu mengikuti perkataan iblis. Gini. Lah di situ memang kamu yang bilang Setan yang seperti itu menyesatkan kok. tadi, setan yang menyesatkan tadi berjumpa Belum sama si ada, Muhammad, belum dimasukin ada ke baginda Muslim dia. Rasulullah, belum ada, belum lahir itu, belum lahir. Masuk Muslim setan yang Yang tadi. menyatakan Yesus anak Allah kan setan nih. Yang percaya Yesus anak Allah siapa? Kristen. Iblis mencobai Bang di situ, mencoba kekuasaannya. Bukan, tadi kan kau bilang tadi iya setan Gini, aja percaya bahwa Yesus itu anak Allah, kau bilang. Nah, Gini, sekarang yang katakan percaya setan. Yesus anak Allah siapa? Gini, datang setan. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kebanyakan narasi gong ada ilmunya. 40 hari loh yang dicoba, bukan sehari atau sebentar. 40 hari loh lamanya loh.
Aduh. Bahkan yang memberi kuasa kepada Yesus iblis, ya kan Bang? Iya betul. Bahkan Yesus sendiri mengaku dia iblis kok. Kalau kami tidak percaya dengan iblis. Berarti yang di Pulau Patmos itu Bang, yang katanya apa? Yang melihat apa itu terang benerang itu berarti iblis juga itu ya? Iya, iblis tuh jatuh dari langit. Iya. Katanya sampai buta ya, melihat sampai buta itu kan Bang ya. Padahal itu iblis loh sebenarnya. Kalau di dalam Islam sudah jelas dan lagi di mana datanya gitu loh. Surah berapa, ayat berapa kalau baginda Nabi Muhammad itu punya peliharaan iblis dan setan. Tolong tunjukkan datanya, kan kayak gitu Bang. Nggak usah framing-framing di situ.